asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia juga dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan individu atau kelompok, baik disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang. Bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan bentuk diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu maupun kelompok. Penyiksaan juga salah satu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang ataupun kelompok. Penyiksaan ini akan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma terhadap seseorang secara jasmani dan rohaninya. Berdasarkan sifat pelanggaran HAM, HAM berat dapat mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM ada dua pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan manusia. Genosida adalah perbuatan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama, serta bisa mengakibatkan fisik dan mental pada para korban. Sedangkan kejahatan manusia adalah serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil. Mengapa banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Salah satunya adalah karena pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi jahat. Sisi jahat ini mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Selain itu, pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena adanya interaksi antara aparat pemerintah dan masyarakat sendiri. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia adalah pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun sistem hukum kita juga menerapkan batasan dalam pelaksanaan hak tersebut, yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE. Namun sebagian besar dari kita menyalahartikan apa itu kebebasan berpendapat. Penyampaian pendapat tidak selalu dilakukan melalui pernyataan lisan maupun tulisan. Dalam arti luas, pendapat juga dapat disampaikan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sederhananya, suatu karya jika memiliki pesan baik dari sudut pandang pembuatnya maupun penikmatnya, maka karya tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pendapat. Jika demikian, apakah seseorang dapat melakukan satu tindakan tertentu untuk membungkam orang yang berseberangan pendapat dengan dirinya? Tentu saja tidak. Hal ini ditafsirkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan kebebasan berpendapat tidak berlaku untuk semua jenis pendapat. Selanjutnya yang kedua ada bullying. Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Nah, dalam tindakan bullying, yang perlu dan sangat penting diperhatikan bukan sekedar jenis tindakan yang dilakukan, melainkan dampak apa yang akan terjadi pada korban. Nah, ini bentuk perilaku bullying bukan hanya dalam bentuk fisik saja, melainkan secara psikis. Dengan menerimanya perilaku yang buruk setiap harinya, ia akan tertekan secara psikis yang dapat memberikan dampak pada fisiknya. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM tidaklah selalu merupakan perbuatan yang dapat merugikan sekelompok orang ataupun organisasi, melainkan juga secara perorangan. Nah,
Saat ini, kasus pelanggaran HAM pun semakin bertambah di negara kita, yaitu Indonesia. Hari demi hari kita lewati dengan berita yang menyiksa hati. Maka sebagai sesama manusia, marilah kita merangkul satu sama lain karena sejatinya penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengambil peran keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun pemerintah, jika kita dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, lakukanlah. Tidak harus mulai dari masalah yang besar, melainkan mulailah dari masalah yang kecil. Perbaikilah masalah yang kecil dan mulailah dari orang terdekat kita. Terima kasih.